Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang wanita di Mampang, Jakarta Selatan membunuh suaminya setelah terlibat perselisihan. Pelaku melukai suaminya dengan senjata tajam pada bagian dada. Korban tewas setelah sempat keluar dari rumah dan meminta pertolongan warga. Mayat Hendra Supenda dibawa ke rumah orang tuanya oleh warga sekitar di Jalan Bangka 8, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan sebelum dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Warga sebelumnya mendapati Hendra dan istrinya keluar dari rumah dengan kondisi terluka. Hendra mengalami luka akibat senjata tajam di bagian dada. Hendra tewas setelah sempat berjalan menuju rumah orang tuanya mengikuti istrinya setelah keduanya terlibat pertengkaran di dalam rumah. Berantem sama suaminya gitu. Pas dari belakang datang suaminya, ininya berdarah dari belakang. Terus pegang janggut terus jatuh deh. Oh, berarti istrinya dulu yang keluar. Ya, istrinya dulu yang Istrinya keluar. kondisinya gimana? Ada luka nggak, Mbak? Benjol doang. Oh, benjol di kepala. Kalau suami yang datangnya lukanya yang luka apa? Iya, nggak tahu dulu kan gimana. Pokoknya berdarah di sininya ya. Di sininya gitu. Oke. Polisi telah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi di sekitar rumah korban. Sementara istri Hendra kini menjalani pemeriksaan di Polsek Mampang untuk mengetahui penyebab perselisihan dan pembunuhan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Wanita yang membunuh suaminya di Mampang, Jakarta Selatan berdalih membela diri karena sering dianiaya sang suami. Bahkan sebelum kejadian, korban membawa pisau yang diduga akan digunakan untuk membunuh istrinya. Namun pisau berhasil direbut dan mengenai korban. RK telah ditetapkan polisi sebagai tersangka pembunuhan suami sirinya di Jalan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Wanita berusia 35 tahun ini juga mengakui membunuh suaminya setelah sebelumnya terlibat perselisihan gara-gara uang Rp30.000 dan suaminya nyaris menganiaya menggunakan senjata tajam. Selama 3 tahun menikah siri, korban juga sudah sering melakukan penganiayaan. Apalagi korban juga di-PHK akibat dampak corona. Beberapa juga memang saksi memang sering ribut. Jadi suami istri pernikahan siri ini sering ribut ya. Sering ribut, kemudian karena memang menganggur ya, lakinya menganggur, kemudian istrinya tersebut pernah bekerja di satu tempat di hotel sebagai waitress, kemudian dalam situasi COVID ini nggak ada penghasilan. Sering marah-marah, ini mengakibatkan sering emosi. Korban ini adalah membawa sebelah pisau dengan mengancam. Nah, pada saat mengancam menggunakan pisau tersebut, ini kemudian direbut. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara diamankan dengan barang bukti senjata tajam yang mengenai dada suaminya hingga tewas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang nenek di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas dengan luka di tubuhnya. Polisi menemukan bercak darah di tubuh korban. Mayat ditemukan tertelungkup di ruang tamu rumahnya. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang wanita berusia 65 tahun di dalam rumahnya di Kampung Perumna Sudiang, Jalan Bulukumba Jaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban Dewi didapati tewas dalam posisi tengkurap di ruang tamu rumahnya. Korban tinggal seorang diri. Didapati ada beberapa luka di tubuh korban serta bercak darah di lantai. Untuk menyelidiki kematian korban, polisi memeriksa 2 orang saksi serta mengamankan baju korban. Ada luka dan yang ditemukan berapa? Kalau dari pemeriksaan awal tadi ditemukan di TKP ada beberapa luka. Itu di bagian mana dan luka itu saja? Ada di tangan dan di kaki. Kalau saksi yang akan kita periksa pertama ini tetangga korban. Kemudian nanti mungkin pengembangan beberapa keluarganya akan kita panggil juga untuk kita periksa. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mahasiswi S2 di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang sempat disangka bunuh diri, ternyata dibunuh kekasihnya. Pelaku menghilangkan jejak dan merekayasa seolah korban bunuh diri dengan tali. Korban yang hamil meminta pertanggungjawaban pelaku hingga memicu perselisihan. Rio ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Linda kekasihnya setelah sempat diperiksa sebagai saksi di Polresta Mataram. Mayat Linda mahasiswi S2 Universitas Mataram ditemukan bulan lalu di rumah perwira polisi yang ditempati Rio, kawasan Skarbela. Awalnya Linda diduga bunuh diri karena tewas dengan seutas tali. Namun dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, Rio mengakui membunuh dan menghilangkan jejak. Rio marah karena Linda hamil dan meminta pertanggungjawaban. Korban dengan tersangka ini sempat berbicara, kemudian terjadi perselisihan dan percekcokan. Tersangka diamankan dengan barang bukti peralatan yang digunakan untuk membunuh. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang kurir narkoba ditangkap di dekat SPBU saat akan mengantar sabu dari Pekanbaru ke Lampung. 2 kg sabu ditemukan disembunyikan pelaku dalam kotak sepatu. Video amatir petugas merekam penangkapan seorang kurir sabu yang dilakukan tim pemberantas narkoba BNN Provinsi Riau. Penangkapan pelaku DW dilakukan saat ia tengah mengisi bahan bakar di SPBU di Jalan Lintas Timur, kilometer 15 Pekanbaru, Kabupaten Pelelawan. Saat digeledah ditemukan 2 kg sabu di dalam mobil yang disembunyikannya di dalam kotak sepatu. Pelaku merupakan mantan narapidana dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal yang baru bebas dari lapas Pekanbaru. DW mengaku mendapat upah 13 juta rupiah setelah sabu berhasil sampai ke tempat tujuan di Provinsi Lampung. Dari penangkapan ini petugas juga menyita uang tunai 3 juta rupiah diduga sebagai uang muka untuk mengantar narkoba. Orang yang kita curigai, yang kita sudah pastikan bahwa itu membawa narkoba berbentuk sabu lewat dan kita kejar dari arah Pekanbaru menuju ke daerah Pelelawan. Jadi masih di kilometer 15 Senayan. Pelaku bersama barang bukti digelandang ke kantor BNNP Riau untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat pasal tentang narkotika dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Tergiur upah 5 juta rupiah, 2 kurir sabu ditangkap di 2 hotel berbeda. Dari tangan pelaku disita 1,1 kilogram sabu. Buka itu, yang pesanan ada yang bukan. Masuk. FD, seorang kurir narkoba ditangkap polisi di sebuah hotel di Kelurahan Korumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari tangan pelaku disita lebih dari setengah kilogram sabu. Nama saya Subianto, Pak. Subianto. Ya. Kamu tinggal di? Manunggido. Suku? Polisi kemudian menangkap SG, seorang kurir lain di hotel yang berbeda di Kelurahan Manongga, Kota Kendari. Saat penangkapan disita 515 gram sabu. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku menunggu arahan dari sambungan telepon untuk mengambil pesanan di kamar hotel yang telah ditentukan. Pelaku mengaku mendapat upah 5 juta rupiah setiap mengambil narkoba. Saya ambil, disuruh jemput di City Hotel. Setelah itu saya cuma nunggu telepon mau disimpan di mana, Oh, diarahkan ya? Iya. Diarahkan. Diupah berapa? Saya diupahnya dalam satu anu 5 juta. Ini menarik ini. Iya, 5 juta. Kedua pelaku terancam hukuman pidana mati atau penjara paling lama 20 tahun. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin melaporkan.
Sebuah mobil yang dikendarai pasangan muda-mudi terjun ke kali di Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudinya salah injak pedal gas dan bukan rem. Warga dan pengguna jalan dikejutkan dengan kecelakaan mobil minibus yang tercebur ke kali di Jalan Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil yang dikendarai sepasang ABG ini mengalami kecelakaan diduga akibat pengemudinya salah menginjak pedal gas. Mobil lalu tak terkendali menghantam trotoar pembatas jalan dan tercebur ke kali. Akibat kecelakaan ini, pasangan muda-mudi pengendara mobil shock diamankan di pos security perumahan dekat lokasi kejadian. Dia ngebut atau gimana, Bang? Enggak, pelan mobil. Pelan ya? Pelan. Dari arah mana, Bang? Dari sana. Oh. Terus kok bisa tiba-tiba nyemplung ke sini, Bang? Dia terlalu pinggir. Naik trotoar nih, nabrak trotoar, dia kaget injek gas. Makanya mobilnya Mobil minibus akhirnya bisa dievakuasi setelah mobil derek didatangkan ke lokasi. Kasus kecelakaan ini masih ditangani Satlantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kenakan kunci ganda pada motor Anda. Pencurian sepeda motor di parkiran kantor jasa pengiriman barang di Gunung Sahari, Jakarta Pusat terekam CCTV. Kurang dari 1 menit pelaku membawa kabur motor. Aksi pencurian sepeda motor di parkiran kantor jasa pengiriman barang di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri membuka pintu gerbang dan menggasak motor incarannya. Kurang dari 1 menit, pelaku membawa kabur sepeda motor jenis Matic milik seorang pegawai yang sedang bekerja lembur. Di dalam sih ada orang, cuman mungkin lagi lengah juga gitu kan. Terus yang pas anak-anak pulang dari gudang, tiba-tiba ada yang satu dia bilang, mana motor? Aku bisa apa nggak ada. Udah deh pas itu udah cek CCTV, ternyata ada yang ini. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor ke Polsek Sawah Besar. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.